Baik, perkenalkan nama saya Christina Goliko, kelas 1C, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 21030201004, jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan menjelaskan tentang pengantar sosiologi oleh Sir Jono Suekanto tentang kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Istilah kultur merupakan istilah bahasa asing yang artinya kebudayaan, berasal dari kata Latin yaitu culture. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan berguna bagi manusia yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Masyarakat manusia merupakan dui tunggal yang tidak dipisahkan yang tidak terpisahkan. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah pendukungnya. Sosiologi adalah perikelakuan sosial, yaitu pola-pola perikelakuan yang membentuk struktur dan sosial dari masyarakat. Perikelakuan manusia sangat dipengaruhi oleh peralatan yang dihasilkan serta ilmu pengetahuan yang dimiliki. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan sebagai kultur universal, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia, misalnya pakaian dan perumahan, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa atau lisan maupun tertulis, kesenian seperti seni rupa, seni suara dan seni galah, religius atau sistem kepercayaan, dan sistem teknologi. Ada 4 unsur kebudayaan menurut Melville J. Hershkovitz. Yang pertama, alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Adapun unsur-unsur kebudayaan yang menurut Bronislaw Malinowski. Yang pertama, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Yang keempat, organisasi kekuatan. Yang ke-C, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. D. Sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku bagi semua kehidupan dimanapun juga. Sifat-sifatnya yaitu: yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan di dalam tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Tipe-tipe kebudayaan yang mempengaruhi bentuk kepribadian yaitu kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan, cara hidup di kota dan di desa yang berbeda, kebudayaan khusus atas dasar agama, kebudayaan berdasarkan profesi. E. Kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian merupakan organisasi faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang khas memiliki seseorang yang berkembang apabila orang berhubungan dengan orang lain. Yang ke-F, gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab ia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya, yang artinya karena terjadinya hubungan antara kelompok manusia di dalam masyarakat.
Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Akulturasi merupakan salah satu contoh gerak kebudayaan. Beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi, yaitu yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima? Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima? Yang ketiga, individu-individu manakah yang dapat menerima unsur-unsur yang baru? Yang keempat, ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut? Kesimpulan, masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan itu sendiri, sehingga manusia melahirkan kebudayaan yang dianggap sebagai nilai-nilai yang hidup bagi masyarakat. Dengan adanya suatu kebudayaan disebabkan oleh keberadaan manusia itu sendiri, akan tetapi kebudayaan hanya akan tumbuh berkembang pada masyarakat yang berjumlah banyak atau manusia yang hidup secara berkelompok dan beragama suku bangsa. Nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat merupakan satu hal yang menegaskan bahwa masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Begitu juga dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang terbentuk atas penggabungan unsur-unsur budaya yang ada di masyarakat. Sekian dan terima kasih atas hasil laporan saya.